Bisa dibilang Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar tidak seramai Piala Dunia sebelumnya. Bahkan pada H-1 sebelum acara, hype-nya relatif rendah. Selain sedikitnya iklan yang mempromosikan event ini, banyak masalah atau kontroversi seputar event sepak bola antar negara paling bergengsi ini. Berawal dari terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia sudah menuai kontroversi. Apa saja kontroversi lain seputar Piala Dunia 2022? Kali ini kami dari Fanglorides akan membahasnya. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. 1. Perbudakan dan kematian banyak pekerja. Segudang isu kemanusiaan menjadi kontroversi yang paling banyak dibicarakan oleh banyak orang di dunia terkait penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Mulai dari diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap kaum LGBT, dan perbudakan. Untuk menyiapkan fasilitas Piala Dunia, Qatar mempekerjakan banyak orang yang ternyata imigran. Para imigran ini dipekerjakan dengan iming-iming upah yang besar. Kenyataannya, upah tidak diperoleh, tetapi beban kerja yang sangat besar membebani pundak mereka. Kelelahan dan kelaparan menyebabkan banyak pekerja meninggal. Menurut perkiraan, sebanyak 6.500 imigran berstatus pekerja meninggal dunia. Pemerintah Qatar dan FIFA mengklaim tidak ada pekerja yang meninggal. Namun para jurnalis dan netizen menganggap ini hanya upaya Qatar dan FIFA untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Itu sebabnya banyak orang memboikot Piala Dunia 2022. 2. Iklim panas. Setiap negara memiliki iklimnya sendiri. Musim panas di Eropa bisa berbeda dengan musim panas di negara yang dikelilingi gurun pasir seperti Qatar. Hal ini menjadi perhatian banyak orang. Bagaimana kondisi kesehatan para pemain yang tidak terbiasa bermain di negara dengan iklim panas seperti Qatar? Jika cuaca terlalu panas dapat mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Waktu pemulihan juga mungkin lebih lama dari biasanya. Untuk mengakali iklim panas, pemerintah Qatar membangun stadion khusus. Dengan aliran dana yang besar, setiap stadion yang digunakan untuk menyelenggarakan Piala Dunia disediakan AC yang akan mendinginkan suhu dan membuat pemain sepak bola sedikit lebih nyaman. 3. Jadwal yang tidak tepat. Banyak hal terkait Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar berbau kontroversi. Bukan hanya pemilihan negara yang banyak dipermasalahkan, bahkan jadwal Piala Dunia juga dipermasalahkan. Harap dicatat bahwa Piala Dunia akan diadakan dari 20 November 2022 hingga 18 Desember 2022. Jadwal ini termasuk dalam jadwal musim dingin di mana beberapa negara sedang mengadakan turnamen. Ambil contoh apa yang terjadi di Inggris. Inggris memiliki banyak kompetisi yang bahkan berlangsung meskipun musim dingin tiba. Karena Piala Dunia ini, para pemain jadi kurang siap dan istirahat. Akibatnya justru bisa menimbulkan cedera dan penurunan performa. Penurunan performa ini juga akan berdampak pada penampilan pemain di negara yang dibela. 4. Pelarangan minuman beralkohol. Alkohol biasanya dikonsumsi pada suatu acara atau untuk menghangatkan tubuh. Banyak orang di Eropa mengkonsumsi alkohol karena dua alasan ini. Dan ketika sebuah acara sebesar dan sepenting Piala Dunia tidak lengkap rasanya tanpa minuman beralkohol. Namun sayangnya, alkohol ini tidak bisa dinikmati di Qatar. Qatar memiliki undang-undang yang sangat ketat terhadap minuman beralkohol. Hal ini terkait dengan hukum dalam agama Qatar yaitu Islam. Dalam Islam jelas disebutkan bahwa alkohol adalah minuman yang dilarang. Hal ini jelas ditentang oleh banyak orang dari luar Qatar yang berharap bisa menonton langsung pertandingan sepak bola ditemani alkohol. Apalagi aturan pelarangan alkohol dirilis beberapa hari sebelum pembukaan Piala Dunia. 5. Anti-LGBT. Orang Eropa lebih terbuka dan menerima keberadaan kaum LGBT. Segala macam atribut LGBT bebas dipakai asalkan dilakukan di negara sendiri. Namun, Qatar yang sangat kental dengan aturan Islam melarang keras unsur LGBT masuk ke negaranya. LGBT sama dengan alkohol, dianggap sesuatu yang haram dan dilarang di Qatar. Orang-orang LGBT yang tinggal di Qatar tidak dapat hidup dengan aman. Selain takut dihukum berat oleh aparat, kelompok LGBT dan pendukungnya kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Atribut LGBT seperti warna pelangi tidak boleh digunakan selama Piala Dunia. 6. Suap. Qatar dianggap oleh banyak orang tidak cocok menjadi tuan rumah Piala Dunia. Meski banyak alasan mengapa Qatar tidak layak menjadi tuan rumah, ternyata FIFA tetap menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia yang akan digelar pada 2022. Jelas, hal ini membuat banyak pihak menduga ada suap. Masalah suap sudah mencuat pada tahun 2011.
Menurut rumor yang beredar, Qatar menyuap FIFA agar Piala Dunia 2022 digelar di Qatar. Sepp Blatter yang saat itu menjabat sebagai presiden FIFA diinterogasi oleh banyak pihak terkait isu suap. Blatter sendiri tidak mengakui adanya suap, tapi menggunakan alasan politik saat menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. 7. Fans bayaran. Dalam suatu acara, biasanya sebuah pesta mengundang sejumlah orang untuk menonton acara yang diadakan, dan kemudian setelah acara selesai mereka akan mendapatkan bayaran. Inilah yang disebut penonton bayaran. Ini bukan hal baru, namun pada ajang Piala Dunia yang digelar di Qatar, ternyata ada juga fans atau penonton bayaran. Qatar dikenal sebagai negara dengan banyak uang. Untuk mempromosikan ajang Piala Dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini, Qatar rela mengeluarkan banyak uang untuk membayar influencer guna mempromosikan Piala Dunia dan pariwisata di Qatar. 8. Aturan pasangan yang belum menikah melakukan hubungan badan. Hukum Qatar melarang pasangan yang belum menikah untuk melakukan hubungan intim. Bagi yang melanggar, tentu akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku di Qatar. Larangan atau hukuman ini juga berlaku selama perhelatan Piala Dunia dan harus dipatuhi oleh semua supporter yang berasal dari luar Qatar. Di Eropa, di mana mayoritas orang memiliki pergaulan yang lebih bebas dan menganggap bahwa berhubungan badan dengan orang yang mereka suka adalah hak asasi manusia, mereka menganggap aturan ini konyol. Tapi mereka yang namanya datang ke negara orang lain, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan negara tersebut. 9. Fasilitas. Qatar bukanlah negara yang dikenal dengan sepak bola. Meski begitu, Qatar memiliki liga sendiri bernama Qatar Star League. Berbeda dengan di Eropa, di mana sepak bola sudah mengakar sejak lama. Alasan ini mempengaruhi bagaimana infrastruktur atau fasilitas terkait dengan penyelenggaraan sepak bola. Untuk dapat menyelenggarakan Piala Dunia, suatu negara harus mengikuti aturan FIFA. Akibat kekurangan stadion sepak bola, Qatar harus bisa menyiapkan sejumlah stadion dengan standar FIFA. Untuk pembangunan 7 stadion sepak bola, biaya yang dikeluarkan Qatar berkisar antara 6,5 hingga 10 miliar dolar. Karena minimnya stadion, sebagian orang meragukan Qatar layak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 10. Diskriminasi pada wanita. Ada juga kontroversi lain seputar Piala Dunia di Qatar yang menjadi masalah perempuan. Qatar dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi syariat Islam. Hukum Islam yang diterapkan di Qatar dianggap sangat membatasi kebebasan perempuan. Hal ini menjadi perbincangan hangat pihak eksternal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beberapa aturan yang harus dipatuhi wanita di Qatar, seperti harus mendapat izin jika ingin menikah, usia legal minimum untuk bepergian ke luar negeri, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan banyak peraturan lain yang dianggap sangat membatasi kebebasan perempuan. Agar isu diskriminasi bisa dilupakan, beberapa perempuan ditunjuk menjadi wasit selama pertandingan berlangsung. Berikut hal kontroversi seputar Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.